Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana mantan Ketua BEM UGM, Tiol Ardiantol, mulai ketakutan, mulai panik, dan mulai stres. Karena jejak rekamnya, afiliasinya, bohirnya sudah dikuliti habis-habisan. Dan sekarang, dia juga kan sudah dilaporkan oleh Firdaus. Nah, Tio ini sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara ingin mendukung Presiden Prabowo. Waduh, benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Karena Ferdinand Hutahean, salah satu kader dari Banteng, sudah membuat lagu khusus buat Tio ini yang berlagak so aktivis tapi sudah minta fasilitas dari orang lain. Wah, nanti kita simak videonya karena terakhir kita akan menyaksikan bagaimana kelanjutan kasus ijazah dari Pak Jokowi yang menjerat Roy Suryo dan juga Tifa. Dan apakah P21 ini benar adanya ataukah sebenarnya P21 ini hanya omon-omon dan Roy Suryo akan bebas? Nah, nanti kita jawab di akhir video. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Baru aktivis sudah minta-minta pakai mobil punya orang. Waduh. Gimana kalau jadi pejabat pasti jadi koruptor. Baru jadi aktivis mentalnya itu loh sudah pakai fasilitas. Iya. Mobil punya orang. Yang begini nih kalau jadi pejabat bisa lu bayangin. Ngeri kalau yang begini. Ngeri ya? Mental dilayani, mental full fasilitas, dan pastinya mentalnya korup pasti. Bahaya yang begini. Mentalnya jadi aktivis saja sudah begitu coba. Gayanya itu nih. Fasilitas mobil punya orang. Capek lo kan jelas-jelasin sekarang kan. Nah, tunggu aja risikonya yang lebih jauh. Persoalan hukum akan muncul. Soal hukum. alat pelacak. Wow, ini Ferdinand kok beda gitu ya dengan sikap beberapa kader Banteng lainnya yang mendukung si Tio. Ada apa ini? Apakah Banteng sendiri sudah terpecah? Apakah Banteng sendiri sudah mulai ada puzzle-puzzle atau ada kelompok-kelompok kecil? Karena kan biasanya kalau kita lihat Banteng ini partai yang sangat solid. Satu bilang A, semua bilang A. Tapi semenjak mungkin kasus ijazah Pak Jokowi ini, Banteng ini sudah mulai terkelompok-kelompokkan nih, sudah terkotak-kotakan. Karena beberapa anggota DPR dari Banteng itu sudah beberapa kali menjawab terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan jawabannya positif. Tapi ya, beberapa kader Banteng yang tidak punya jabatan, termasuk jubirnya, sangat nyinyir, termasuk Hasto. Nah, sekarang mengenai kasus Tio, beberapa anggota DPR dari Banteng itu sepertinya mendukung Tio dan juga jubirnya mendukung Tio. Nah, sekarang Ferdinand malah menyerang Tio. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Sudah mulai persiapan rungkatkah di 2029? Waduh. Itu jawaban saya untuk 98 dan soal apakah Pak Prabowo perlu lengser ya? Enggak. Kalau Pak Prabowo mau memperbaiki MBG, KDMP, saya jadi orang pertama yang dukung beliau. Wow. Fair saya. Wow. Ketika kita ngeritik sesuatu, lalu yang kita kritik itu diperbaiki, ya kita dukung. Meskipun saya nggak percaya. Nggak percaya saya. Awas kau ya. Tapi saya jadi orang pertama yang akan dukung Pak Prabowo. Awas Wes kau ya. diharani pengkhianat rapopo. Ini saksi ya, ini Pak Prabowo sampai memperbaiki MBG. Nah, ini kan sekarang presiden, pemerintah sedang memperbaiki MBG. Sedang ingin mengkaji ulang bagaimana jalannya MBG. Makanya di libur nanti ini MBG di stop, tidak ada yang beroperasi karena akan direview teman-teman. Dan beberapa kebijakan tata kelola itu semakin diperbaiki, termasuk insentif 6 juta tiap dapur itu akan diatur ulang. Jadi dapur-dapur nanti itu ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Nanti insentif itu tergantung kelasnya. Dan mungkin pengkategorian dapur ini untuk mengetahui dapur mana yang bagus, dapur mana yang biasa-biasa aja. Nah, ini menarik nih. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh BGN nantinya. Kita tunggu saja teman-teman. Dan kita tagih nanti si Tio ini ya kan, kita tagih dia.
Tapi dia ngomong-ngomong mau dukung Prabowo, apakah sudah takut dibui? Waduh. Karena kan tidak memburu maut gitu ya. Oke. Duet eksklusif. Nah, duet eksklusif ya. Duet Hari Masih ini bahas info P21 loh, Mas Roy. udah benar datang. Udah. Tapi bohong. Kesel nggak sih digituin sama Roy Suryo? Tapi bohong. Ya, jadi itu hari ini teman-teman yang menonton Kata Roy Andi Suryo Azwan. official ya dan Abdul Ghafur Sangaji official Kata ya. Andi Azwan, Mm-mm. Jumat besok itu deadline. Kok bisa dia ngitung deadline dari mana? Hari ini udah deadline. Oh, bisa-bisanya emang Anda Dominus Litis, orang kejaksaan. Bisa ngitung Tapi deadline. kalau kata Bu Eli Daneti, Heeh. hari ini batas akhir. Sudah, hari ini batas akhir. Jadi kali ini memang ya antar termul aja nggak kompak. Ya, Iya, gitu. ya kan? Jadi hari ini sudah Rabu, tanggal 17 Juni ya 2026. Artinya kalau dengan tanggal ketika waktu itu Pak Dirreskrim Pak Imanuddin ya, meskipun kata orang-orang kalimatnya bersayap, tapi Mas itu kan diterjemahkan oleh para termul, diglorifikasi. P21 bahkan ada yang saya sudah diperlihatkan P21-nya gitu. Ada gitu. Bahkan tadi Mak Lampir tadi udah bilang kalau semenjak tanggal 8 Mei dia sudah boleh dong lihat itu, boleh dong gitu. Nah, boleh dong agak waras ya kalau bilang hari ini sudah batas akhir. Memang udah batas akhir. Kalaupun hari Jumat, kalaupun ya, saya tanya orang hukum nih. Ya, oke, Mas Roy. Kalaupun hari Jumat dan tiba-tiba undangannya itu baru datang besok, itu patut tidak? Saya kira tidak patut ya, Mas Roy. Nah, karena harus patut kan Ya, mengundangnya. karena secara formil, Ini penting nih. pemanggilan siapapun Ya. untuk menghadap ke penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di pengadilan, baik di kepolisian, itu harus dilakukan secara sah dan patut. Betul. Sah itu harus berdasarkan surat resmi, Ya. tidak berdasarkan omon-omon, Aha. tidak berdasarkan info. Besok Oke. akan dipanggil ya, nggak Iya. bisa begitu. Tetapi Iya. harus formil, sah. Sah secara hukum artinya Dan ada pejabat yang bertanda tangan, ada informasinya, dan harus dilakukan secara patut. betul, Patut itu artinya menggunakan surat. harus beberapa hari sebelum jadwal tersebut, Biasanya orang gitu. tersebut harus sudah menerima. Dan Karena kalaupun kalau hari belum- Jumat, Mas Roy, Ah, besok dikirim, kan bisa saja orang yang diinfokan surat itu, dalam surat itu, tapi ternyata misalnya keluar kota. Ya. Maka secara patut itu biasanya 3 atau 4 hari sebelumnya. Ya, kalaupun ya biasanya saya kalau misalnya kami itu kalau diundang ya, baik selaku waktu itu masih terlapor atau tersangka, apalagi kalau mau dilakukan apa P21 ya gitu besok, itu kan biasanya saya juga di WA dulu. Ya, ada WA-nya gitu. Tapi sampai dengan malam hari ini kita live ini ya, memang belum ada sama sekali. Jadi belum ada WA yang masuk ya dari petugas, dan biasanya WA itu mengawali kalau misalnya akan ada panggilan suratnya. Dan suratnya pasti akan dikirimkan itu dengan menggunakan pos yang bukan hanya pos ya, tapi menggunakan jasa kurir yang cepat, dan biasanya antara WA dengan surat itu tidak lama. Harusnya tadi udah datang. Kalau misalnya Iya, dipanggil artinya untuk- kalaupun hari Jumat itu yang kata termul-termul itu akan jadi Jumat keramat ya. ya, Padahal saya kutip pernyataannya Pak Al-Katiri, heeh. Jumat itu hari yang berkah, Betul, kok bisa hari yang keramat. baik buat umat Ya. Islam, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Bahkan di negara-negara Islam hari Jumat itu adalah hari libur, bukan hari Minggu. Makanya kalau ada yang mengatakan hari Jumat itu hari Jumat keramat Keramat, untuk para pejuang-pejuang Ya. ini, ya boncos, Betul. karena belum ada buktinya. Ya, mungkin Jumat yang benar keramat itu untuk para termul ya, gitu. Karena untuk para termul itu keramat itu dulu adalah nama rumah sakit jiwa di Jakarta. Namanya Keramat. Kalau di Jogja rumah sakitnya itu milik keluarga saya, namanya Puri Nirmala. Itu salah satu termul kemarin ada ya yang nyampe ke Puri Nirmala. Kenapa nggak masuk sekalian? Masuk sekalian, saya kasih VIP. Ya gitu. Jadi dirawat gratis. Ya gitu untuk si Toyib Fanani itu. Jadi Keramat itu dulu nama rumah sakit karena daerahnya Keramat Ya, di Jakarta. Rumah betul. sakit jiwa Keramat. Berarti orang yang kayak begitu harusnya ya masuk ya, Mas? Iya, Keramat itu ada di Magelang juga ada tuh rumah sakit jiwa Keramat itu juga ada, Jakarta juga Grogol juga. Berarti ada. Mas Roy, ini secara hukum saya clearkan ya. Ya, ya, Sampai hari ini kami live, ya. tanggal 17 Juni Juni 2026 ya. pada pukul 18 lebih lebih sekian ya. menit waktu Indonesia Hampir Barat. 19 malam, ini. malam 19 berarti ya, ini. live ya.
belum ada satupun pemberitahuan resmi dari aparat penegak hukum, baik pihak kejaksaan, Ya. baik juga pihak Polda Metro Jaya, bahwa berkas perkara telah dinyatakan P21 sebagaimana yang diglorifikasikan, Oleh yang para termul. diterjemahkan oleh para termul-termul itu. Kita bicara by data, kita bicara by hukum, Ya. bukan asumsi. Ya. Kalau memang pada akhirnya itu P21, kalau para termul-termul itu mengatakan bahwa hari Jumat itu akan dilakukan penangkapan lah, atau penahanan, penyerahan tersangka dan barang buktinya, Ya. maka hari ini adalah deadline terakhir Ya. untuk pengiriman surat pemberitahuan. Loh, suratnya aja belum ada. Makanya. Terus siapa yang mau diserahkan? Ya. Terus siapanya yang mau ditangkap? Jangan-jangan ada termul yang makin gila. Makanya, padahal kita udah baik hati loh ya. Kita Aduh, ya juga ya. Ini sudah berapa hari nih setelah bukan pengumuman, penyampaian bahwa berkas perkara itu lengkap. Sudah berapa hari nih? Ayo Polda, Polda, mana Polda nih? Aduh. Saya jadi teman-teman, saya jadi pesimis. Apakah benar berkas yang sudah P21 atau ya nggak P21? Karena belum ada tindakan lagi nih dari Polda, belum ada. Cuman positifnya teman-teman ya, kalau kita berpikir positif, beberapa hari belakangan ini kan ya mungkin semingguan lalu lah sampai hari ini tanggal 18. Ini kan ada berbagai aksi demonstrasi dan rencana aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Dan ini membuat Polda Metro Jaya itu sangat sibuk. Nah, ini kan bisa menghambat proses-proses hukum lainnya, termasuk proses hukum ijazah Pak Jokowi. Sama seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas beberapa minggu lalu. Kata beliau kan nanti diumumkan karena di bulan 5 kemarin itu banyak sekali hari-hari besar yang dimana itu sangat menyita perhatian anggota dari Polda Metro Jaya. Seperti May Day dan beberapa hari-hari besar lainnya yang butuh pengamanan. Nah, ini juga kan bisa berpotensi menghambat jalannya proses hukum yang lain. Jadi ada beberapa proses hukum yang akhirnya ditunda. Nah, apakah dengan adanya aksi demonstrasi beberapa minggu dan beberapa hari belakangan ini juga bisa menghambat jalannya proses hukum P21 kasus ijazah Pak Jokowi? Ini yang menjadi pertanyaan. Itu positifnya teman-teman ya. Kalau negatifnya dan pesimisnya, aduh, kok rasa-rasanya ya bener Roy Suryo bakal bebas nih. Aduh. Karena nggak ada lagi nih pemberitahuan lebih lanjut, nggak ada lagi pengumuman lebih lanjut, hanya ada deadline. Katanya hari Rabu deadline, nggak ada juga penangkapan. Nanti katanya Andi Aswan hari Jumat deadline. Nah, kita lihat hari Jumat apakah ada penangkapan atau tidak. Aduh, gimana Polda nih? Gimana kejelasannya nih? Kemarin Polda Metro konferensi pers hanya menjelaskan terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Nah, tidak menjelaskan mengenai kasus Roy Suryo. Nah, kapan nih diumumkan? Apakah benar akan ada Jumat Keramat? Nah, ini hal negatifnya teman-teman. Tapi silahkan kalian simpulkan. Kira-kira kalian lebih condong kemana? Apakah sisi positif yang saya jelaskan atau sisi negatif yang saya jelaskan? Nah, silahkan Anda pilih teman-teman. Sesuai dengan hati nurani kalian. Bukan Hanura loh ya. Ada handler yang menjadikan Tio sebagai martir di depan untuk berbicara seperti itu. Ya, adik-adik Tio ini kan pengalamannya belum panjang. Wawasan juga belum terlalu luas. Jadi mau main energi aja yang banyak buat ngegas-ngegas. Jadi dia baru dalam tahapan pengrajin kata-kata. Jadi belum memahami situasi yang sebenarnya. Atau ada handler yang jadi sedang memprovokasi dia supaya dia berposisi seperti itu. Handler yang memelihara Tio sebagai Ada handler yang menjadikan Tio sebagai martir di depan untuk berbicara seperti itu. Si Mas Teddy ini ya, yang dikenal oleh banyak orang, ada semacam, maaf ini mungkin juga keliru ya, ada kelainan seksual lah gitu. Sehingga saya mengatakan jangan-jangan ini reinkarnasi dari kaum Lot seperti diceritakan Al-Quran itu ya. Luar biasa. Nasihat saya kepada Pak Prabowo itu kemudian taken down by Menteri siapa itu? Mutia Hafid. Ya, yang sudah keterlaluan, bisa mengguncangkan stabilitas nasional dan semacam-macam lah ya. Ya, tapi saya tenang saja, maksud saya baik. Ada Hercules yang kemudian juga mengumpat, menantang-nantang, mengatakan saya preman dan lain-lain ya. Nah, jadi nangis saya
menyampaikan itu sesuai dengan perintah Nabi, ya. Ulil haqqo walau kana murron, ya. Sampaikan kebenaran itu sekalipun itu pahit, ya. Sampaikan kebenaran Nah, walau jadi pahit. dengan begitu saya merasa sudah melaksanakan tugas saya sesuai perintah Nabi tadi, ya. Dan memang ya sudah cukup gitu, ya. Ya, saya senang sekali kalau dituntut dibawa ke pengadilan itu, mas selesai toh, ya selesai. Terus saya akan siapkan dokter spesialis gitu untuk memeriksa gitu loh. Nah kalau memang hanya ambeien ya udah berarti saya salah gitu. Ya. Kau berbohong di atas nama agama berarti. Kau berbohong di atas nama agama berarti. Kau tadi mengatakan ya mengutip hadis atau ayat apa tadi itu teman-teman? Katanya sampaikan kebenaran walaupun itu pahit ya kan? Ya kau sudah bisa memastikan apa yang kau sampaikan itu sebuah kebenaran, hah? Kau sudah bisa memastikan, Amin? Ini bahaya loh, ini bahaya loh. Inilah ciri-ciri kelompok-kelompok yang selalu menggunakan agama untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Ini bahaya loh. Tapi di akhir dia bilang tadi, ya saya nanti akan periksa ke dokter. Ya kalau memang ambeien ya udah saya salah lah. Tadi katanya sampaikan kebenaran, kok sekarang bisa salah? Kebenaran apaan tuh? Hah? Kebenaran apaan tuh, Amin? Aduh, inilah ya orang-orang yang ngeri sekali kelompok-kelompok ini, teman-teman. Inilah orang-orang yang selalu ya menggoyang-goyang bangsa kita, membuat kerusuhan di bangsa kita, menggunakan ya dalil-dalil agama. Ini bahaya, teman-teman. Ini bahaya nih. Ya kalau mau mengkritik pemerintah, mau mengkritik presiden, mau mengkritik pembantu presiden, ya udah kritik secara proporsional, nggak usah bawa-bawa ayat, nggak usah. Itu nggak pantas, Amin. Saya adalah, ini yang saya bilang, ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapurnya pemerintahannya sendiri. Karena Anda harus paham bagaimana cara bernegara. Kita gantian dulu bentar. Pemerintah Jadi maksud pusat Anda, punya aturan. kebebasan berpendapat bisa disampaikan di mana aja Anda mengatakan itu? Nggak bisa dong. Ada perkap, ada aturan turunan. Gini, Undang-Undang Dasar itu sebagai dasar undang-undang. Lalu kemudian ada turunan undang-undangnya. Begitupun ketika kita bicara soal kebebasan berpendapat. Betul, Undang-Undang Dasar menjamin siapapun di negeri ini untuk berbeda pendapat. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada Perkapolri yang mengatur ini tempat-tempat yang boleh untuk demonstrasi. Ada Pergub DKI yang mengatur bahwa ada 3 tempat di Jakarta ini yang boleh untuk demonstrasi. Pertama ada bundaran ada parkir timur Senayan, terus kemudian ada DPR MPR, dan ada parkir parkir selatannya Monas. Bang, itu 3 hal. Anda baca. Oke. Kalau belum baca, ada di nomor 232. Kira-kira di Perkapolri itu yang dilarang apa lagi, Bang? Kira-kira, yuk Anda tanggapin aja. Anda baca nggak? pasal berapa, Bang, Bundaran HI itu larangannya? Saya udah bahas di konten saya, silakan dilihat. Atau gini, Bang, ada nggak pasal yang melarang polisi mukul-mukulin mahasiswa? Ada nggak, Bang? Ada. Berarti berbagai penangkapan mahasiswa yang terjadi hari ini salah nggak? Saya tanya balik. Berbagai apa yang penangkapan membuat mahasiswa orang kemudian melakukan tindakan misalnya untuk menjaga keamanan? Hah? Emang karena ada yang memprovokasi, Bos. Itu yang harus Anda ingat. Bang, Abang pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap orang belum yang pernah nggak dianggap apa-apa ini sebagai tahanan politik? Apa? Enggak, ada 1.000 lebih orang di awal tahun nih yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak? Apa yang membuat mereka ditahan? Salah tangkep, Bang. Kan akhirnya bebas semua sisa 140. Ya, jangan jauh-jauh ke sana kemari, Bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang, ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapurnya pemerintahannya sendiri. Karena Anda harus paham bagaimana cara bernegara, dan Anda harus paham bagaimana etika bernegara, Pak. Oke. Jangan cuma bilang bahwa orang-orang yang dukung negara nggak mengerti cara bernegara, lalu kemudian mengkritik orang-orang yang menurut Abang yang di UGM kemarin salah nggak karena terkesan membubarkan dialog? Menurut saya salah. Karena harusnya dialog kan? Harusnya dialog. Sepakat, harusnya dialog. Oke. Kalau Koperasi Desa Merah Putih dan MBG ada dialognya nggak di awal? Sebelum anggaran triliun itu besar-besaran itu dikeluarkan. Dari mana Anda tahu bahwa tidak ada dialog? Kan saya nanya. Yo, dari mana Anda tahu tidak ada dialog? Nanya. Yo, itu kan sudah ada. Nanya. Pak, itu dibahas dari sejak bulan Agustus. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan aduh, saya mulai sedikit kecewa nih sama Polda Metro, teman-teman. Saya mulai agak kurang respect gitu sama Polda Metro. Kok
kasus Pak Jokowi ini lama banget gitu loh. Lama banget loh di prosesnya. Ini kita udah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Belum ada juga kejelasan. Padahal kasusnya remeh-temeh loh. Kasusnya remeh-temeh. Aduh, dan gampang untuk membuktikannya. Sudah banyak mantan-mantan jenderal yang menjelaskan kasus ini mudah, nggak susah. Cuma kalau tidak ada tekanan-tekanan yang dapatkan oleh Polda Metro, ya ini memang bisa panjang. Nah, ini tekanan-tekanan ini yang perlu kita singkirkan. Siapa yang memberi tekanan kepada Polda Metro? Siapa yang dibalik dari Roy Suryo ini? Dan satu hal yang saya lihat teman-teman, yang saya perhatikan selama ini ya, mengenai kasus ijazah ini ataupun mengenai kelompok Roy Suryo CS ini. Semenjak masuknya Refli Harun menjadi kuasa hukum Roy Suryo, itu semuanya berubah total. Semuanya strategi, penyampaian, narasi yang dilakukan Roy Suryo itu mulai berbeda. Tidak sama ketika Roy Suryo didampingi oleh Kosinudin, Abdul Ghafur, dan beberapa pengacara lainnya. Itu berbeda. Nah, ketika Refli Harun masuk, ini banyak sekali perubahan-perubahan terjadi. Utamanya mengenai strategi untuk menghentikan kasus ijazah ini. Dan juga narasi-narasi yang terus disampaikan Roy Suryo itu berdasarkan pengetahuan Refli Harun. Dan berdasarkan jalan-jalan yang akan ditempuh oleh Refli Harun. Dan Refli Harun ini kita bisa kulik, bisa kita tarik siapa di balik Refli Harun. Siapa jaringan-jaringan Refli Harun. Nah, ini perlu untuk kita telisik. Dan ini bisa kita lihat sih, ini semuanya sudah telanjang sebenarnya. Dalam tanda kutip ya, sudah telanjang teman-teman. Tinggal kita yang menarik benang merahnya. Kira-kira siapa yang membantu Refli Harun untuk menyelamatkan Roy Suryo? Karena kalau tidak ada tekanan, ini gampang kasusnya segera diadili, segera di persidangan teman-teman. Segera, nggak lama. Dan ketika P21 ya udah diumumkan, nggak diundur-undur, nggak ya diulur-ulur. Ya ini kan seolah-olah ya ada yang setir kasusnya, dalam tanda kutip. Ada yang setir ya. Mungkin Roy Suryo juga tidak paham siapa yang nyetir. Ya mungkin kelompok-kelompok ini juga hanya sedikit atau sebagian orang yang tahu kalau kasus ini memang ada yang membantu, ada yang tangan-tangan yang besar yang bermain. Ya mungkin mereka juga hanya segelintir orang yang tahu. Mungkin hanya Refli Harun. Ya tokoh-tokoh kuncinya lah teman-teman. Dan ya, seberani apa sih Roy Suryo sehingga setelah jadi tersangka terus-menerus mengulang perbuatannya di TV, di podcast, di YouTube tanpa ada takut sedikit pun, tanpa ada takut. Siapa yang membacking orang ini? Aduh, udah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.